karbonat. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau tidak salah ini ya, pembuatan senyawa-senyawa karbonat. Kemudian yang terakhir itu adalah N2O2 cair ya, proses pembuatan N2O2 cair. Jadi pemisahan dari udara menjadi O2N2, kemudian pemampatan O2, gas O2 dan N2 hingga menjadi O2N2 liquid ya. Jadi ada 4 itu. Nah, jadi hari ini yang pertama untuk kelas RB dan RC untuk memperkenalkan kembali mengenai oleokimia dasar ya, oleokimia dasar atau industri oleokimia. Nah, sebelum ke industri oleokimia, mungkin Ibu baiknya dulu ini menjelaskan apa itu minyak atau lemak ya, karena ini dasarnya dulu sebelum ke arah situ. Ini nampak belum yang Ibu ini tampilkan? Nampak? Kelihatan, Bu. Ya? Nah, jadi oke. Jadi oleokimia atau industri oleokimia gitu ya, itu berasal dari bahan bakunya pada dasarnya adalah minyak atau lemak ya. Minyak atau lemak bahan dasarnya. Itu dulu yang harus kalian pahami, minyak atau lemak. Nah, minyak dan lemak ini sebenarnya intinya adalah sama, tapi yang membedakannya adalah padat sama cairnya ya. Nah, kedua-duanya ini kita sebut sama yang namanya trigliserida. Trigliserida. Minyak atau lemak itu secara kimiawinya kita nyebutnya adalah trigliserida. Nah, strukturnya yang membedakan sehingga dia bisa padat, bisa cair. Padat atau cairnya itu tergantung sama, pertama adalah panjang rantai karbon. Rantai karbon di sini tapi ya, yang di sini. Nah, ini adalah trigliserida. Panjang rantai karbon CR1, CR2, CR3 ini. Terus yang kedua adalah ada atau tidaknya ikatan rangkap. Gitu ya. Ada atau tidaknya ikatan rangkap. Nah, jadi berawal dulu apa itu trigliserida? Itu dulu harus kalian pahami. Minyak atau lemak itu apa sih gitu ya. Jadi minyak atau lemak pada dasarnya adalah intinya itu adalah terdiri dari satu gugus gliserol. Ini gliserol ya. Ini gliserol. Nah, gliserol. Jadi 3 gugus asam lemak. Nah, ini fatty acid. Ini 3 asam lemak. Ini adalah fatty acid atau asam lemak. Nah, fatty acid ini adalah gugus apa? Ester ya. Nah, jadi 3 gugus ester berikatan dengan 1 gliserol disebut dengan trigliserida atau senyawa trigliserida atau minyak atau lemak ya. Gitu. Itu dulu yang harus kalian pahami. Nah, maka dari itu ketika lemak, kalau yang sudah jalan penelitiannya, analisis minyak itu selalu mengarah ke yang namanya asam lemak atau fatty acid atau gliserol ester, senyawa ester. Yang ini ya. Nah, yang CR3OO-CR ini. Nah, itu adalah fatty acid atau asam lemak. Jadi kalau misalnya analisis lemak atau minyak selalu dikaitkan dengan yang namanya fatty acid atau asam lemak ya. Fatty acid atau asam lemak. Asam lemak ya, itu dulu. Nah, kemudian ini penyusunnya berarti penyusun minyak itu adalah fatty acid ini ya. Jadi 1 gliserol, terus ini ada 3 ngikat di gliserolnya itu. Ya, itu dulu yang saya pahami. Nah, jadi pembentukan lemak atau minyak itu pada dasarnya adalah dari apa? Fatty acid sama si gliserol tadi ya. Gitu. Nah, gimana caranya supaya dia terpisah fatty acid sama gliserol dengan jalan yang namanya hidrolisis. Nah, ini hidrolisis. Nah, jadi trigliserida ini dihidrolisis dengan 3 molekul air, itu ini reaksinya bisa bolak-balik ya, akan menghasilkan gliserol sama asam lemak ini. Nah, itu. Jadi hidrolisis trigliserida akan menghasilkan asam lemak sama gliserol. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahan dasar dari industri oleokimia itu apa aja sih gitu ya, bahan dasarnya atau bahan utamanya ya. Nah, kita pelajari dulu trigliserida tadi, ini ya, ada yang sederhana, ada yang campuran. Sederhana kalau misalnya jenis fatty acidnya sama semua, gitu ya. Kalau yang campuran bisa jadi 3-3-nya beda ya.
Bu, maksudnya beda gimana, Bu? Misalnya ini bisa saja C18, ini misalnya adalah C12, yang ini misalnya adalah C16 gitu ya, dan seterusnya. Nah, tadi Ibu bilang bahwa asam-asam yang beda ini atau fatty acid ini tentu akan mempengaruhi namanya ya. Misal ini sederhana ya, semuanya terdiri dari asam stearat, maka namanya adalah stearin. Gitu. Kemudian misalnya ini ada asam stearat, ada palmitat, ada aleat, maka namanya adalah stearopalmitolein. Nah, ini seringkali kalian dengar kalau misalnya di komposisi makanan ya, atau adalah pembersih atau personal care ya. Baik dia misalnya adalah deterjen atau misalnya sabun cuci muka atau body wash dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya yang mengikat itu hanya satu asam lemak, maka kita sebutnya monogliserida. Kalau dua, digliserida. Nah, kalau ini lemak itu adalah trigliserida, gitu ya. Nah, sekarang kita seringkali mendengar kalau di makanan atau mungkin bahan bakar ya, itu kenal namanya adalah free fatty acid atau asam lemak bebas. Nah, jadi asam lemak bebas atau free fatty acid ini seringkali kita gunakan sebagai indikator bagus atau tidaknya suatu minyak atau lemak ya. Nah, jadi trigliserida ini minyak itu pasti ada mengandung free fatty acid gitu ya. Misal nih kalau misalnya minyak sawit mentah itu 3-5%. Tapi karena free fatty acid ini mempengaruhi quality dari suatu minyaknya, karena kalau ada free fatty acid itu mudah sekali teroksidasi ya. Kalau minyak kan teroksidasi akan pengi dan lain sebagainya. Itu ada syaratnya. Jadi kalau untuk pangan itu kurang dari 0,05%. Kalau untuk fuel atau bahan bakar itu kurang dari 2% kandungan dari free fatty acid-nya atau asam lemak bebas. Nah, pertanyaannya, apa itu free fatty acid? Jadi free fatty acid itu kalau dari gambarnya ini. Jadi ini asam lemak ini yang putus dari gliserol. Jadi dia tidak mengikat di gugus gliserol itu kita sebut dengan free fatty acid. Jelas ya? Atau asam lemak bebas gitu ya. Minyak atau lemak bentuknya padat atau cair itu bergantung pada satu ikatan tangkap yang Ibu sampaikan tadi ya. Yang kedua adalah panjang rantai karbon. Makin panjang rantainya maka akan berbentuk padat pada suhu kamar. Maksudnya 25 derajat Celcius 1 atmosferik ya. Terus kalau makin banyak ikatan merangkap maka makin berbentuk cair pada suhu kamar. Nah itu ya, jadi kan udah bisa beda ini. Oh mana nih yang termasuk ke dalam padatan atau cair gitu ya. Kenapa sih misalnya adalah kalau kalian di supermarket, kalian misalnya punya 2 minyak aja ya, minyak sawit, contohnya mereknya berbagai merek ya, ada Bimoli, Sanko, dan lain-lain, kalian bandingin sama minyak dari kelapa, dari coconut, bukan palm ya, kalau palm kan sawit, nah kalau ini coconut oil misalnya mereknya kayak Kara atau Barco, itu mudah sekali beku ya, di Alfamart aja nih kalau kalian mau beli beku dia. Oh ternyata itu berpengaruh terhadap apa? Oh komposisi fatty acidnya. Oh ternyata fatty acid yang terkandung di dalam minyak sawit sama minyak kelapa coconut itu beda ternyata ya. Oh ternyata kalau yang di coconut itu dia itu dikit ikatan rangkapnya ya. Kalau yang dia di sawit itu lebih banyak ikatan rangkap, karena makin banyak ikatan rangkap maka makin cair pada suhu kamar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada atau tidaknya ikatan rangkap sering kita sebut dengan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Jadi kalau asam lemak jenuh atau saturated itu tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau asam lemak tidak jenuh atau saturated, unsaturated itu adalah memiliki ikatan rangkap. Gitu ya. Kontennya belum saya ubah ya, ubah dulu. Nah itu sekarang proses-proses yang sering kita perhatikan atau yang sering harusnya kita tahu mengenai konversi minyak atau lemak. Ini contoh proses misalnya adalah di industri sawit ya, karena
Indonesia itu kaya akan minyak sawit. Jadi kita selalu kaitannya ke CPO atau crude palm oil sama PKO atau palm kernel oil ya. Crude palm oil sama palm kernel oil ya. Ini. Nah, kalau CPO itu adalah minyak sawit mentah yang dari seratnya. Jadi kalau sawit, ini sawit ya, kan warnanya orange. Terus di tengahnya ini ada biji. Nah, gini. Nah, ini kan berserat atau fiber. Nah, itulah yang kita sebut dengan CPO. Nah, ini adalah menghasilkan CPO. Terus yang bagian keras kayak kelapa, kernel itu menghasilkan PKO. Dan ini klasifikasinya beda antara PKO sama CPO. Seperti itu ya. Nah, balik lagi ke CPO PKO tadi, sekarang gimana sih cara mengolah CPO? Nah, kalau kalian yang udah pernah KP, pabrik CPO itu hasil minyaknya itu nggak kayak minyak goreng yang udah jernih gitu ya. Nah, makin apa namanya beda-beda maksudnya Bu. Nah, jadi kalau misalnya CPO itu warnanya coklat gitu, kayak apa ya? Kalian mungkin pernah lihat kayak misalnya adalah teh. Nah, itu warnanya tuh pekat. Nah, gitu kayak kotor gitu ya. Nah, itu perlu pengolahan terlebih dahulu sampai dengan dia siap untuk diproses ke selanjutnya. Bisa jadi bahan bakar, misalnya adalah apa namanya itu raw material untuk biodiesel atau misalnya raw material untuk minyak goreng itu sendiri ya, minyak goreng, margarin dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama itulah degamming. Nah, dari bahasanya dia gam. Gam berarti adalah apa gam? Dengar nggak nih Bu lagi jelasin nih? Pada masih ada nggak nih ya? Permen karet bukan, Bu? Permen karet, iya gam karet ya. Jadi intinya getah sih intinya ya. Jadi degamming itu proses untuk memisahin getah. Gam itu getah intinya ya. Jadi degamming misahin getah. Nah, getah itu biasanya yang paling banyak komposisinya adalah fosfatit namanya. Jadi fosfatit, protein, residu lainnya ya, entah ada karbohidrat juga, water maupun resin gitu ya. Nah, tapi di proses degamming itu enggak mengurangin si free fatty acid atau kadar asam lemak bebas di minyak ya. Nah, cara untuk degamming itu ada dua. Pertama adalah water degamming ya. Nah, jadi dia kayak dikontakkan dengan air warm water, suhunya 60 sampai 90 derajat Celcius, kemudian diikuti dengan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu apa? Jadi dia kayak di-pushing. Pushing itu sentrifuge. Jadi diputar dengan tegak lurus ya, gaya sentrifugal intinya gitu. Sehingga yang bagian memiliki densitas rendah gitu, pusing ya, biasanya bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini mutar nih posisinya, nah mutar kayak gini ya. Nah, ini arah putarannya. Yang apa namanya ringan itu akan terlempar keluar ya. Nah, sedangkan yang fraksi berat itu akan ke bawah. Nah, kayak gitu. Itu adalah konsep dari sentrifugasi ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak sering dipakai itu sebenarnya acid degamming. Acid degamming itu adalah dengan menambahkan fosfat acid, asam fosfat. Kenapa? Karena intinya adalah menghilangkan fosfatit dengan asam fosfat. Jadi senyawanya mirip-mirip ya. Jadi kayak macam namanya prinsip kelarutan. Jadi melarutkan sesama jenis. Nah, kemudian barulah dia dipanaskan gitu ya untuk memproduksi fosfolipid compound atau komponen fosfolipid, di mana komponen fosfolipid inilah yang akan mudah untuk dipisahkan. Jadi lemak fosfolipid tadi ya. Gitu, lipid. Nah, ada juga sekarang itu menggunakan hidrolisis secara enzimatik gitu ya untuk meremove itu soluble dan insoluble fosfatidnya. Jadi yang terlarut maupun yang tidak terlarut fosfatidnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian setelah degamming itu ada degamming tadi ya. Ini alur prosesnya ya. Nah, terus netralisasi. Nah, netralisasi itu adalah inilah yang baru disebut dengan asam lemak bebas. Misalnya asam lemak bebas dengan siapa?
dengan basa atau caustic soda. Nah, ini sebenarnya menguntungkan kalau untuk di pabrik sabun ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat sabun, nah dikatakan sabun itu kalau misalnya padat sebenarnya, sabun padatan ya. Kalau cair itu ya bisa juga ya. Kalau sabun cair kita reaksinya sama KOH atau potasium hidroksida. Kalau misalnya sabun padat itu reaksinya sama sodium atau NaOH ya, dengan sodium. Nah, jadi intinya adalah ketika membuat sabun sering kali kalian dengar istilah yang namanya angka penyabunan atau angka penyabunan dari suatu minyak ya, penyabunan atau saponification number namanya, saponification number dari suatu minyak ya. Nah, angka saponifikasi setiap minyak itu beda-beda. Angka saponifikasi minyak biji matahari, minyak sawit, minyak kokonat itu beda-beda. Nah, angka saponifikasi ini menunjukkan seberapa banyak NaOH yang dibutuhkan untuk merubah semua minyak menjadi sabun. Nah, gitu. Nah, itu ya yang paling harus kalian pahami. Nah, jadi makanya netralisasi ini itu kita pakainya caustic soda atau NaOH. Kenapa? Jadi ketika asam lemak bebasnya tadi bereaksi sama si NaOH, itu akan membentuk si sabun. Intinya gitu. Ya, akan membentuk sabun. Jadi kalau misalnya ketika reaksi netralisasi itu akan ada timbul padatan-padatan. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah acidification atau selain dari ini ya tadi netralisasi, ini juga ini masih sama ya, remove free fatty acid dengan jalan apa tadi, menambahkan rasa NaOH untuk membentuk si sabun ya. Nah, FFA ini kenapa harus dihilangkan seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Jadi kalau di makanan FFA ini seringkali kita kaitkan dengan yang namanya lemak atau minyak trans, di mana seringkali kita sambungkan dengan minyak atau lemak yang tidak sehat ya. Seperti itu. Kalau di bahan bakar ini menyebabkan penyumbatan di dalam mesin. Kenapa? Karena kalau dia itu ketemu sama basah, itu akan bentuk padatan. Nah, padatan tadi itu nyumbat mesin ya. Oke, nah ini alur proses gabungan antara degamming sama netralisasi ya. Terus selanjutnya adalah bleaching. Bleaching apa bleach? Dari bleach. Berarti kan memutihkan pada dasarnya ya. Artinya minyak itu kan tadi warnanya coklat dan kita ingin supaya dia jernih. Artinya sebenarnya ada pengotor di dalamnya. Pengotornya itu ya ada zat warna di dalamnya gitu. Nah, itu dengan jalan absorpsi. Ada ya absorpsi, biasanya pakai yang namanya bentonit atau tanah lempung gitu, atau arang aktif juga bisa. Gimana caranya? Tadi minyak yang sudah dinetralisasi itu dipanaskan kira-kira 80 derajat Celcius. Kemudian kita masukin si bentonit 2-4%. Sambil diaduk ya. Baru disaring secara vakum biar cepat maksudnya ya kalau dengan cara vakum. Terus setelahnya baru dimasukin dengan asam sitrat kristal, baru divakum lagi, baru ketemulah minyak yang sudah warnanya jauh lebih jernih ya. Jadi warnanya lebih jernih, intinya jernih. Jadi warnanya, zat warnanya sudah diserap sama si bentonit ya, seperti itu. Terus ini reaksi pemucatan atau bleaching oleh adsorban ya, kita lewatkan aja. Nah, selanjutnya itu adalah deodorisasi. Deodorisasi berarti menghilangkan bau dan rasa. Nah, bau dan rasa yang ada di dalam minyak itu biasanya volatil atau mudah nguap ya. Maka dari itu, kita yang di sekeliling itu bisa mencium baunya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya ini adalah dengan jalan dikontakkan sama steam. Gitu ya, dengan uap panas. Nah, sehingga nanti komponen volatilnya akan ikut sama steam. Oke, nanti kelanjutannya komponen volatil ini ada nggak Bu fatty acid yang terikut? Ada. Nanti kita bahas selanjutnya ya.
Tapi ini tadi ini ya, temperaturnya 18 sampai 12 derajat Celcius selama 2 jam. Jadi intinya adalah dia dengan uap panas ya atau steam. Nah, sebelum ke situ ini dulu ya. Apa tadi ini CPO? CPO ini adalah crude palm oil, berarti minyak mentah. Nah, ibaratnya minyak sudah dipres. Nah, sudah dipres, pertama degaming dulu dengan menghilangkan fosfatit dengan asam fosfat. Terus di bleaching atau ngilangin warna. Kalau degaming tadi ngilangin getah, kalau ini bleaching ngilangin zat warnanya ya, diputihkan dengan bleaching earth tanah lempung. Terus difiltrasi. Filtrasi ngapain ya? Si bleaching earth-nya tadi dipisahin ya. Terus dideodorisasi atau menghilangkan zat bau tadi dengan apa? Dikontakkan sama steam. Ini akan menghasilkan yang namanya PFAD atau palm fatty acid distillate. Palm fatty acid distillate. Artinya apa? Intinya fatty acid yang terikut sama si fatty acid, volatile matter yang terikut sama sistem tadi ya. Ini PFAD. Nah, PFAD ini biasanya ini kita gunakan untuk produk yang lain. Misal contoh yang paling sering itu adalah berupa grease. Tahu grease nggak? Gemuk kalau kita nyebutnya. Atau sebenarnya ini pelumas padat. Nah, pelumas padat. Nah, biasanya ini grease untuk di industri pangan ya. Kan industri pangan pakai mesin-mesin juga tuh. Mereka kan pasti butuh pelumas. Nah, pelumasnya itu dari PFAD atau palm fatty acid distillate ini ya, salah satunya gitu. Nah, kemudian ini hasil dari prosesin tadi, ini kita sebutlah dengan minyak mentah, minyak mentah rafinasi namanya ya, minyak mentah rafinasi. Kenapa rafinasi? Artinya udah diproses. Nah, ini sebenarnya kepanjangan dari refine, gitu ya, refine, bleach gitu, deodorize, palm oil. Jadi intinya adalah sudah di refinery, sudah di bleaching, sudah di deodorize minyaknya gitu ya. Terus baru di fraksinasi. Fraksinasi ini sama kayak penyulingan minyak bumi ya. Jadi dia masuk ke kolom destilasi sehingga terpisahlah berdasarkan fraksi-fraksinya gitu ya. Fraksi paling paling ringan tentu yang volatil tadi ya, C paling rendah. Terus yang paling berat tentu yang padatan. Nah, ini ada olein, ada stearin namanya. Olein ini adalah fraksi cair. Oke ya. Stearin itu adalah fraksi padat. Nah, fraksi padatannya. Jelas ya? Olein itu fraksi cair, stearin adalah fraksi padatan. Sampai di sini jelas dulu belum? Maksudnya proses secara umum untuk pengolahan crude palm oil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo, cek suara Ibu masih jelas? Masih, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ini. Ini adalah diagram alir pengolahan crude palm oil atau CPO dan PKO secara umum ketika habis dipanen ya. Habis dipanen. Coba kalian baca, nanti kalian tanyakan ke Ibu yang ingin kalian tanyakan. Nah, jadi Ibu, kalian dulu nih coba baca, terus yang mana nggak paham kan bisa tanyakan ke Ibu. Coba ya.
Oke, baik. Sudah selesai dilihat diagram alir pengolahan CPO-nya? Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek. Kalau nggak ada, Ibu yang nanya nih. Halo? Ya, Bu. Cek. Ya, coba. Alvin. Itu kan yang setelah loading RAM itu ada sterilizer. Itu kira-kira sterilisasinya itu apa yang disterilin gitu ya, Bu? Terus kenapa dia bisa ngehasilin kondensat gitu, Bu? Kasih, Bu. Oke. Nah, jadi intinya adalah TBS tandan buah segar ya. Jadi tandan buah segar itu berarti sawit yang masih dengan janjangnya. Janjang itu tandan, bukan tandan sawit ya. Jadi sawit itu kan pada rumahnya, nah namanya tandan. Terus biji sawitnya nempel di situ kan, kayak kurma. Nah terus dia masuk ke jembatan timbang untuk tahu beratnya, terus ke loading rem. Loading rem ini ibaratnya kayak tempat masuknya si TBS tadi sambil kita pisahkan yang mana yang bagus, mana yang enggak, sesuai umur dan segala macam ya, tingkat kematangan. Jadi intinya sambil dipisahkan yang mana yang akan kita proses selanjutnya. Nah, yang masuk ke lolos QC itu masuk ke sterilizer. Jadi di sterilizer ini intinya adalah si sawit yang masih berjanjang tadi atau ada tandan tadi itu kita kontakkan dengan uap panas. Uapnya dari mana? Dari boiler. Biasanya kalau di pabrik kelapa sawit itu bahan bakar boilernya dari biomasa yang mereka hasilkan sendiri gitu ya. Nah, itu dikontakkan sehingga kan otomatis dia mateng, maksudnya adalah lembut ya. Dan otomatis mudah untuk masuk ke tracer. Tracer ini dia memisahkan antara biji sawit tadi atau buah sawit dengan si janjang tadi. Nah, jadi mudah dia lepas. Itu fungsi di sterilizer ya. Nah, kondensat itu apa? Tentu setelah sistem dikontakkan sama si tandan buah segar yang dia temperaturnya ruang akan menghasilkan kondensat. Itu Alvin. Makasih banyak, Bu. Oke, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ada? Kalau nggak ada, Ibu nih mau nanya dulu ya. Nggak bisa lihat Ibu nih, kalau nggak ke sini nih. Eva Diansari. Eva, dengar suara Ibu nggak Eva? Halo Eva. Eva Diansari. Iya, Bu. Nah, Eva di sini di proses Hadir, Bu. pengolahan ini, oke. Di sini ada namanya De Pericarper. Nah, coba jelaskan fungsi dari De Pericarper. Fungsi De Pericarper itu apa? Terus bagaimana cara kerjanya? Mungkin kalau fungsinya itu, Bu, berfungsi memisahkan serat dari cangkang biji yang keluar dari mesin cake breaker conveyor. Oke, memisahkan antara serat sama si kernel. Ya, kalau secara teori gitu ya, kalau kita searching gitu ya. Cuman gimana prinsip kerjanya itu dulu ya. Nah, Ibu coba jelaskan.
Jadi keluaran dari si sterilizer tadi kan masuk ke tracer ya. Di tracer ini kita misahin antara janjang, ini JJK ini janjang kosong ya, dengan si buah sawit, kita nyebutnya buah sawit itu berarti masih dalam bentuk buah utuh warna orange itu ya. Terus masuk ke digester. Nah di digester ini dia dimasak di air panas maksudnya ya. Untuk apa? Untuk membuka pori-pori buah agar minyaknya itu mudah untuk kita press. Minyaknya mudah untuk kita ekstrak gitu. Jadi membuka pori-pori ya. Karena kan dia luar buah sawit itu kayak berserat gitu ya. Nah, setelah di digester selama beberapa lama gitu ya waktunya dan temperatur berarti di atas 100 ya. Masuk ke screw press. Screw press ini kan berarti kayak press, mesin press yang berulir. Screw ya. Jadi kalau screw itu dia tuh berulir. Nah, jadi di press sehingga terpisah antara minyak sama si ampas press. Nah, ampas press ini berarti terkandung apa? Ada serat sama si namanya kernel atau palm kernel. Jadi ibaratnya kayak coconut ya. Pernah ngeliat nggak sih kalian buah kelapa yang masih ada batok kelapanya itu loh. Tapi ini versi kecilnya. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, itu kita pisahin antara serat sama palm kernel. Serat itu kan otomatis karena minyaknya udah dipisahin, kan berarti dia agak sedikit apa ya namanya, basah aja ya. Tapi secara berat jenis dia lebih rendah. Secara berat jenis. Nah, si Deep Carper itu misahin antara serat sama palm kernelnya tadi. Jadi seratnya itu kayak ditiup. Nah, ditiup ya. Jadi pakai udara intinya. Jadi si seratnya otomatis kan lebih ringan ya, kebawa sama udara tadi. Nah, itu akan masuk ke boiler. Nah, itulah kenapa tadi kalau di pabrik sawit itu bahan bakar boilernya itu ya biomasa hasil dari pemisahan di pabrik mereka sendiri ya. Entah itu berupa fiber tadi atau serat, atau berupa janjang kosong kelapa sawit tadi, atau misalnya berupa tandan kosong ya, JJK itu tandan kosong kelapa sawit sama aja ya, atau misalnya adalah apa kelapa sawit misalnya gitu. Terus masuk ke closing drum. Nah, closing drum ini kayak drum itu berarti drum. Dia itu berputar di mana untuk memisahkan, kalau di deprecarply memang udara ya, tapi ada beberapa yang nggak keikut, masih nempel gitu. Nah, itu nanti dia masuk ke closing drum ini untuk memisahkan lebih lanjut. Jadi dia drum mutar ya, terus yang berat itu akan ke bawah, sedangkan yang ringan naik ke atas. Nah, yang berat ke bawah tadi masuk ke nut silo. Nah, silo ini kan sebenarnya tempat penyimpanan tangki sementara ya, untuk menampung nut tadi. Nut itu kan kacang, berarti intinya adalah si kernel tadi ya. Nah, si nut tadi baru dipecah di nut cracker. Nah, yang mau diambil siapa sih? Yang diambil ya buahnya aja ya, atau intinya tadi. Inti atau apa namanya? Kernelnya tadi, tapi bagian lembut, ibaratnya kayak kelapa. Buah kelapa ya, coconut maksud Ibu. Nah, itu di cracker tentu dipisahin pakai pneumatik sparating column atau kolom pemisah dengan pneumatik. Nah, tadi cangkangnya masuk lagi ke boiler. Clay bath ini pada dasarnya dia kayak tangki berisi air ya. Nah, otomatis yang berat-berat akan turun ke bawah, yang ringan itu ada di atas gitu ya, yang ringan akan di atas. Nah, si nut tadi kan pecah, terus yang dalamnya itu yang mau kita ambil itu namanya kernel, atau kalau itu buahnya, buah kelapa itu. Nanti kernelnya ini yang akan kita ekstrak lagi, ambil minyaknya. Sama kayak kita ngambil minyak kelapa. Bukan kelapa sawit tapi ya kelapa coconut maksud Ibu. Gitu. Terus sedangkan kalau CPO atau palm oil itu ini minyak sudah ya, sudah di. Kalau komposisinya Bu, banyakan mana? Banyakan kernel atau CPO? Jawabannya banyakan CPO ya komposisinya secara jumlah. Terus ini minyaknya tadi masuk ke vibrating screen. Nah, vibrating screen ini kan berarti adalah filter intinya ya, dengan gaya vibrasi ya.
Jadi bergetar dia. Untuk misain apa? Misain yang pengotor-pengotor yang ringan tadi. Nah, terus sudah terpisah dengan pengotornya masuk ke tangki minyak mentah. Nah, nanti tangki minyak mentah ini kan pasti masih ada mengandung padatannya ya, atau sludge. Nah, itu nanti masuk ke clarifier tank. Tahu kan ya, bentuk clarifier itu intinya adalah sebuah bak, di mana di bagian bawah itu biasanya ada kayak pengaduk ya. Terus padatannya itu biasanya di bawah. Nah, itu aja kita jaga sludge-nya itu biar nggak semuanya kita ambil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menarik kotoran-kotoran yang melayang yang ada di dalam suatu larutan gitu ya. Nah, jadi menarik sehingga yang melayang itu akan turun ke bawah juga gitu ya. Oke, ternyata sludge ini masih ada minyak sebenarnya. Nah, itu biasanya sludge ini kita kontakkan dengan uap sehingga minyaknya bisa kita kembalikan lagi ke crude oil tank ya. Terus kita peroleh pure oil tank itu penyimpanan sementara ya. Baru masuk ke oil purifier. Nah, oil purifier ini di sini kita jernihkan ya. Terus vacuum dryer karena memang ada air itu kita di oil purifier bisa jadi kita uapkan airnya ya. Baru kita keringkan lagi di vacuum dryer sehingga kita peroleh CPO. Jadi CPO ini ada ini ya SNI-nya, ibu standar berapa kadar airnya, berapa kadar zat motor dan lain sebagainya ya, sampai dengan proses ini memenuhi SNI dari CPO-nya. Gitu ya. Kalau untuk yang sebelah sini intinya adalah pengolahan dari janjang kosong ini untuk masuk ke insinerator atau bakar ya di boiler sebenarnya ya. Dibakar untuk jadi bahan bakar di boiler ya. Ada juga si ini abu janjang nih misalnya, ini bisa jadi untuk si fertilizer ya, bio fertilizer seperti itu. Oke, jelas ya? Halo, cek jelas? Ya silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya terkait yang keluaran dari tracer itu kan janjang kosongnya itu dibagi menjadi dua aliran ya Bu, yang ini saya asumsikan sebagai pengolahan limbah gitu Bu. Nah, untuk pengolahan limbah padat ini kan nanti janjang kosongnya akan dimasukkan ke dalam hopper atau penampung sementara, terus nanti dari hopper dibagi dua aliran lagi tuh Bu. Dari hopper nanti ada janjang kosong yang ke lapangan, sedangkan aliran satunya ke arah insinerator atau pembakar sampah itu tadi. Nah, pertanyaan saya, kenapa dari hopper itu tidak jadi satu aliran aja atau untuk janjang kosongnya enggak semuanya diarahkan ke lapangan aja atau diarahkan semuanya menjadi abu janjang? Kenapa harus ada dua akhir limbahnya? Oke, sebenarnya ini agak ya, janjang kosong itu kan bisa digunakan selain dari sebagai biomasa atau bahan bakar di insinerator ya, atau di bakar, dia bisa untuk pupuk dan juga pakan tanah. Nah, sebenarnya ini melihat maksudnya adalah sesuai kebutuhan. Nah, biasanya jika ini emang ada yang digunakan fertilizer, ada yang kita maksudnya bisa untuk pakan tanah atau misalnya adalah untuk fertilizer itu. Dan tentunya juga jika ini sebenarnya dia nggak langsung bisa dipakai karena dia kan basah ya. Nah, itu dikeringkan dulu biasanya. Gitu. Itu agri. Terima kasih Bu. Oke, siap agri. Oke, ada lagi ditanyakan? Kalau nggak ada kita aja. Nah, inilah tadi secara umum ya. Baru nanti CPO tadi diolah dengan proses secara umum. Nah, ini ada beberapa pengolahannya, termasuk dalam minyak apa, terus ada juga coklat dan lain sebagainya. Ya, saya tidak percaya ya, karena hanya 3 SKS, sedangkan
saja ke bahan dasar dari industri oleokimia gitu ya. Oleokimia ini kan maksudnya adalah bahannya banyak ya. Kalau di Indonesia ya minyak sawit, lalu dilanjutkan dengan minyak palm oil ya. Nah gitu. Tapi bahan dasarnya semua itu namanya trigliserida ya. Minyak palm. Itu bahan dasar yang akan menjadi apa ya namanya raw material untuk industri apa sih Bu ya. Walaupun jenis sumber minyaknya itu beda-beda gitu. Jawabannya ada 4. Yang bukan dari penting ya, benar-benar penting. Apa aja? Pertama adalah gliserol, kedua adalah fatty acid, yang ketiga adalah alkohol, yang kedua adalah asam lemak. Ini adalah bahan dasarnya. Nah, ini namanya rute sintesa dari pohon industri oleokimia. Rute sintesa. Maksudnya apa Bu? Maksudnya adalah untuk rata-rata oleokimia ini biasanya paling banyak itu adalah di personal care sama di pangan ya. Personal care itu biasanya ke surfaktan, bisa jadi MDN ya atau emulsifier, kemudian misalnya surfaktan yang lain ya. Terus kalau di industri pangan bisa jadi misalnya adalah kalau di kimia itu sebagai pengganti dari butter ya. Terus atau misalnya jadi margarin, terus apa lagi penstabil di suatu campuran atau adonan kue misalnya ya. Nah, jadi yang harus dipahami adalah bahwa minyak atau lemak tadi kan ini adalah tiga gugus fatty acid di mana itu adalah ester berikatan sama satu gugus gliserol ya. Nah itu kalau dipecah dengan jalur hidrolisis kan namanya, maka akan bisa jadi apa? Gliserol sama fatty acid gitu kan. Maka dari itu bahan dasar utama untuk oleokimia itu adalah pertama gliserol, kedua fatty acid. Pada dasarnya ini adalah diperoleh dari hidrolisis atau pemecahan dari minyak dan lemak menggunakan air. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah fatty alkohol. Nah, fatty alkohol pada dasarnya ada dua rutenya. Ada dua. Yang pertama adalah dari fatty acid itu sendiri. Dengan proses hardening akan menghasilkan fatty alkohol. Yang kedua, si methyl ester kalau dihidrogenasi akan menghasilkan fatty alkohol. Hidrogenasi berarti direaksikan sama H2 ya. Gitu. Fatty alkohol ini banyak sekali di surfaktan paling banyak dipakainya ya. Terus yang keempat methyl ester. Methyl ester pada dasarnya adalah si minyak atau lemak tadi ya itu diesterifikasi dan transesterifikasi. Sebenarnya dikatakan esterifikasi ini kurang tepat ya. Sebenarnya pada dasarnya dia transesterifikasi dengan syarat FFA kurang dari 2% tadi. Nah, kalau FFA-nya atau free fatty acid-nya yang terkandung lebih dari 2%, maka dia harus melalui proses esterifikasi untuk misahin menjadi sabunnya tadi. Nah, baru lanjut ke transesterifikasi. Methyl ester asam lemak atau yang sering kalian sebut dengan biodiesel sebenarnya ya. Gitu. Jadi transesterifikasi itu apa? Transesterifikasi pada dasarnya adalah minyak dan lemak ini kita reaksikan sama yang namanya alkohol, biasanya metanol, C3OH. Makanya namanya methyl ester. Nah, kalau dengan etanol maka ethyl ester, gitu ya. Seperti itu. Jadi 4 ini yang harus kalian pahami, ada 4 ya. Nah, gliserol kalau diesterifikasi maka akan jadi gliserida parsial sama triasetin. Gitu. Kemudian asam lemak. Nah, asam lemak diesterifikasi jadi ester asam lemak. Kalau diepoksidasi akan menghasilkan alkyl epoksi ester. Ini sulfatan ya. Terus ada etoksilasi akan menghasilkan asam lemak etoksilat, sulfatan juga. Terus dengan konjugasi akan menghasilkan conjugated fatty acid. Gitu. Nah, ini rata-rata adalah surfaktan. Nah,
Nah, surfaktan yang akan kita bahas nanti minggu depan itu adalah metil ester sulfonat. Bukan minggu depan, tapi hari Jumat ya, berarti pas FBRC ya. Itu adalah metil ester sulfonat. Itu adalah surfaktan, biosurfaktan. Ya, seperti itu. Oh, sebentar, bisa baterai Ibu Jess dulu ya. Nah, itu ya untuk prosesnya atau raw materialnya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelasin ke PPT yang berbeda ya. Karena di bagian bawahnya ini sebenarnya kayak kimia organik ya. Kimia organik maksudnya itu adalah bagaimana reaksi hidrolisis atau splitting namanya ya. Di kimia organik sebenarnya mekanisme reaksi kayak gini-gini ya. Ini dasar sekali, sebenarnya bisa kalian baca sendiri di rumah. Ibu mungkin akan langsung ke proses-prosesnya aja ya. Misal apa ya contohnya. Nah, ini produk-produknya ya. PPT-nya nanti Ibu share. Harusnya Ibu share dulu ya. Ibu share dulu ya. Ibu teruskan dulu PPT-nya. Dari kelas LA itu. Hanit ya. Ketua kelas. Ibu coba share ke ketua kelas ya. Mana nih si Hanit? Oh ya, punten. Ini kalian kan nanti minggu ke sekitar tanggal berapa ya berarti? Mei ya. Mei itu di tanggal pertengahan Mei, di minggu ke 2 Mei dari 11 sampai dengan tanggal 23 itu adalah presentasi tugas besar ya. Minta tolong ketua kelas nanti kalian bagi maksudnya dengan aplikasi aja untuk kelompok. Jadi satu kelas itu terdiri dari 8 kelompok. Nah, jadi isinya berarti sekitar 3 sampai 4 orang ya. Nah, nanti minta tolong untuk udah Ibu share ke ini ya, ke ketua kelas. Coba di-share ke teman-temannya. Untuk bagi kelas, membagi kelompok untuk tugas besar ya. Nah, jadi di sini ada beberapa produk gitu ya. Produk dari ini diagram alir untuk biodiesel ya. Jadi kalau misalnya saat ini kan yang kita biasa pakai kan kita nyebutnya biosolar ya. Sebenarnya gabungan antara solar sama si biodiesel atau fatty acid methyl ester. Sekarang tuh B35. Jadi 35%-nya itu adalah biodiesel, terus 65%-nya adalah si diesel oil ya. Gitu, atau solar dari refinery, crude oil, minyak bumi ya. Nah, ternyata sekarang itu oleokimia. Yang tadi kan ada ethoxylated ya. Nah, ini adalah oktil-penol. Berarti ini sebenarnya fatty alkohol ya. Nah, oktil itu menunjukkan fatty-nya.
asamnya, asam lemaknya ya. Fenol itu si alkoholnya. Nah, terus ini direaksikan sama fosfat. Nah, jadi proses etoksilasi dari si senyawa fatty alkohol ya. Nah, ini dipakai untuk apa? Nah, kertas, misalnya kertas ya, jenis industri kertas. Ini kan ada plastik nih. Plastik ini biar dia namanya plastizer ya. Jadi enggak lengket satu sama lain, berarti kita butuh aditif ini. Nah, tapi aditifnya yang spesifiknya mana, Ibu nggak tahu ya. Maksudnya kan bisa search yang mana gitu ya, sebagai plastizer biasanya. Atau misalnya di kertas itu kan kalau kalian pegang beda-beda ya. Ada misalnya kalian beli merek buku yang permukaannya licin, ada yang permukaannya kasar. Nah, itu sebenarnya tergantung sama si aditif yang kita tambahkan. Nah, ini salah satu beberapa contoh aditif yang ditambahkan ke dalam industri kertas. Nah, selain dari situ, ada yang untuk kita tambahkan biasanya ke tinta. Nah, enggak ya di sini. Nah, kalau ini ke personal care, kemudian ini kalau di pangan ya, gimana sih caranya biar dia itu tetap beku walaupun di suhu ruang misalnya ya. Nah, ini contohnya, ini kalau di tekstil. Nah, ini pewarnanya ini ya. Nah, ini yang ditambahkan di sini. Kok bisa tekstil itu dia pewarnanya cerah atau misalnya adalah mengkilap. Nah, itu ini bahan-bahan tambahan yang ditambahkan. Mirip ya kalau di tekstil sama industri kertas itu mirip. Sama kayak tinta printer. Tinta printer juga ya. Sekarang kan ada eco friendly tintanya ya, bukan ininya, tapi eco friendly dari tintanya itu bahan tambahannya. Nah, itu ya biasanya itu hasil dari industri oleokimia. Dan peristiwanya itu adalah etoksilasi dari fatty alkohol biasanya gitu ya. Kira-kira. Nah, sekarang coba kita ke sini. Nah, ini tadi ya. Ini adalah basic oleochemistry. Ada apa aja tadi? Fatty acid sama gliserol. Intinya diperoleh dari mana? Dari hidrolisis atau splitting minyak atau trigliserida ya. Jadi trigliserida direaksikan sama air menghasilkan fatty acid sama gliserol. Terus si fatty acidnya tadi kalau di transesterifikasi akan menghasilkan methyl ester. Sedangkan kalau si siapa nih tadi ya? Si methyl ester dihidrogenasi akan jadi fatty alkohol atau si ini tadi menggunakan proses hardening tadi namanya ya. Gitu. Ibu, ini. Nah, ini kalau kalian lihat mana ini ya. Bentar ya. Nah, ini adalah bahan dasar atau oleokimia dasar. Jadi fatty acid, methyl ester, fatty alkohol sama gliserol. Turunan dari fatty acid ada fatty amina, ada fatty amida, ada fatty acid etoksilat ester, ada alkyl epoksi ester. Kalau methyl ester ada fatty alkohol, ada methyl ester sulfonat, surfaktan ya. Ada fatty acid alkoholamid ya. Kalau fatty alkohol, nah, tadi yang paling sering banyak itu adalah fatty alkohol etoksilat ya. Ini banyak dipakai di industri tekstil dan kertas. Lalu ada gliserol, ada monoasil gliserol, diasil, dan triasetin. Dengan jalan apa tadi? Gliserolnya di esterifikasi. Bu, esterifikasi itu apa? Intinya kalau esterifikasi itu adalah kita reaksikan sama alkohol juga ya. Ester ya, esterifikasi. Itu intinya yaitu gliserida ditambah dengan si alkohol ya, alkohol itu tapi katalisnya itu asam biasanya, misalnya asam sulfat. Itu kalau trans dia pakai basa, gitu ya. Bedanya di situ. Jadi karena apa? Karena katalis kan kerjanya spesifik ya. Terus mungkin ibu nah, ini fatty alkohol.
alkohol salah satunya dengan apa tadi? Dengan jalan ada 2 ya. Pertama adalah hidrogenasi methyl ester atau fatty acid. Ya. Nah, jadi si fatty alkohol itu paling banyak sebagai surfaktan. Nah, ini misalnya ini RCOOCH3 ada RCOOH ya. Yang mana fatty acid? Nah, fatty acid itu yang ini COOCH3 ini adalah fatty methyl ester ya, COOH. Direaksikan sama hidrogen, katalisnya adalah CuCr. Akan menghasilkan si fatty alkohol. Yang mana fatty alkohol? Ini RCH2OH ini ya. Tuh. Nah, ini dengan suhu tinggi. Nah, suhu tinggi sehingga biasanya kalau proses pembuatan fatty alkohol ini akan menghasilkan reaksi samping. Misal ini ada proses yang namanya dehidratasi menghasilkan si parafin. Ya. Terus selanjutnya ini beberapa contoh dari fatty alkohol ya. Emulsifier, emolien, thickener ya dalam industri kosmetik sama makanan. Kalau thickener berarti kan itu apa? Pemekat ya. Kalau emulsifier itu intinya adalah menyatukan suatu campuran yang enggak saling larut sehingga dia teremulsifikasi ya, teremulsi. Kalau emolien itu apa ya biasanya emolien? Coba kita search dulu ya. Emolien. Pelembut sepertinya. Emolien. Nah, ini. Ya, melembutkan, betul ya. Melembutkan, menghaluskan gitu ya. Emolien itu emang pelembut. Nah, terus ini beberapa pembuatan fatty alkohol, tapi kalau yang ini oleokimia, tapi kalau sintesa Ziegler ini bukan ya. Ini dari petroleum, termasuk sintesis okso dari petroleum juga. Terus apa ini? Ini beberapa derivatif dari fatty alkohol. Ada APG, ada APG ini ya, alkyl polyglucoside. Nah, mana ini prosesnya? Ini semuanya rata-rata surfaktan sebenarnya ya. Surfaktan itu kan terbagi menjadi 2. Ada bukan terbagi jadi 2 ya. Ada anionik. Nah, ini. Ada apa lagi nih? Ini buat nggak ya contoh-contohnya? Ini masih yang sama ya. Nah, contohnya ini ada alkyl polyglycol ether ya. Dia termasuk ke dalam surfaktan non-ionik. Kemudian di sini ada alkyl metil amonium chloride. Ini produk-produk dari fatty alkohol ya. Nah, jadi ini adalah kationik. Nah, kation, surfaktan kation. Nah, ini Bu, nambahinnya kalau di deterjen itu apakah keduanya atau tidak? Nah, makanya kan deterjen itu beda-beda ya. Nah, jadi dia misalnya adalah ada pembersih lantai, namanya apa ya? Lupa. Kayak ini, pengepel, untuk ngepel itu. Nah, itu kan kita masukin surfaktan juga. Nah, jenis surfaktannya tentu beda sama yang di dalam deterjen. Antara deterjen padat misalnya sama deterjen cair, maka surfaktan yang ditambah ini kan juga beda ya. Tentu intinya sih kedua-duanya tentu minyak biasanya. Minyak atau lemak itu mereka ada daerah yang suka minyak atau lemak. Ya. Terus APG, oh ternyata APG itu adalah fatty alkohol sama gula. Gitu. Untuk apa dia nih biasanya? Oke. Jadi biasanya kalau APG itu biasanya untuk yang personal care yang biasanya misal bisa jadi ya untuk misalnya adalah
deterjen baby. Ya, deterjen baby kenapa? Karena pada dasarnya di sini dia high production cost. Gitu. Karena apa? Dia ini sangat gentle kalau di skin gitu ya, sangat gentle. Nah, coba kita lihat proses pembuatannya. Ini proses pembuatan dari APG. Jadi prosesnya adalah, dia harus ditambahin sama pati sebagai sumber dari si gula ya. Nah ini pertama butanolisis. Jadi alkohol yang dipakai adalah butanol. Kemudian, nah butanol, air, pati, sama asam p-toluenesulfonat ini sebagai katalis ya. Itu masuk ke proses butanolisis pada temperatur 130 sampai 150 derajat, tekanannya 3 sampai 15 selama 30 menit. Nah, setelah itu proses utamanya ada di mana? Di transasetalisasi. Nah, di transasetalisasi itu adalah si fatty alkohol dimasukin. Ya. Temperaturnya lebih rendah tapi tekanannya itu 15 mm raksa ya. Waktunya 2 jam. Baru nanti distilasi. Distilasi ini sebenarnya untuk misahin fatty alkohol ya. Baru dinetralisasi, baru pemucatan, baru nanti dapatlah APG. Jadi intinya yang menjadi dia ini spesial gitu si APG ini karena penambahan si pati sebagai sumber gula ya. Sehingga makanya si deterjen atau bukan deterjen aja ya, misalnya adalah produk personal care itu dia lebih gentle. Nah, ini sama ya sebenarnya ya. Ini adalah struktur dari APG. Struktur dari APG. Itu tadi beberapa jenis dari si fatty alkohol ya, atau surfaktan dari fatty alkohol. Ini beberapa industri asam lemak di Indonesia. Tadi asam lemak tahu ya dari mana asalnya? Dari hidrolisis dari si trigliserida ya. Jadi trigliserida dihidrolisis akan menghasilkan fatty acid sama gliserol ya. Itu. Secara garis besar seperti itu. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini. Karena memang banyak yang harus yang harus kalian pahami, maksudnya harus kalian tahu, walaupun secara garis besar ya, karena memang pokok bahasannya adalah garis besar ya. Sebenarnya ini beberapa materi yang harusnya kalian dapatkan per minggu, tapi karena FPS kita berubah untuk tahun ini ya, jadi kalian cukup tahu secara garis besar, agar industri-industri yang lain itu bisa masuk. Contohnya kayak N2O2 cair tadi, atau sama Budame kalian tahu tentang produksi semen dan lain-lain ya. Oke. Nah ini adalah PO atau palm oil sama palm kernel oil supply chain ya. Mana sih dia supply chain-nya itu ya? Nah ini mulai dari upstream sampai dengan downstream-nya. Downstream itu berarti dia udah yang intermediate ataupun yang bisa langsung dipakai ya. Nah, mulai dari pertama adalah pemanenan gitu ya. Jadi gimana mengolah dari pohon sawitnya ya sampai ke pemanenan. Baru ini proses dari hasil buah sawitnya tadi dipanen terus dipilah gitu ya, dipilah sehingga dapat CPO. Nah, disinilah proses si CPO-nya tadi diolah ya, yang tadi sehingga dapat RBDPO kan. Di sini prosesnya berarti termasuklah di sini di dalamnya adalah degaming, terus ada netralisasi ya, ada bleaching sama deodorisasi. Gitu. Nah, di sini juga proses pemisahan antara CPO sama PKO ya. Nah, ini ada RBD palm olein, ada RBD stearin. Jadi ini misalnya fraksi padat sama fraksi cairnya ya. Sama PKO juga gitu, ada olein sama si stearin. Nah, ini bentuk-bentuk dari downstreamnya bisa ke foods and fats, terus ada oleochemical base, and ini ya. Terus maksudnya ini surfaktan biasanya ya. Kemudian ada biodiesel atau fatty acid manifester atau yang lain.
Nah, terus bagaimana pemasarannya ya? Terus oleochemistry, oleochemical, terus oleochemical market. Coba kita lihat dulu di sini. Bagaimanakah minyak-minyak dari vegetable itu diproduksi? Nah, kalau dilihat di sini dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya. Dan ini karena ini punya Malaysia ya, ini di Malaysia berarti. Nah, ya. Itu paling banyak adalah palm oil ya. Dilanjutin sama soybean, minyak kedelai, terus dilanjutin lagi sama raps oil, terus PKU-nya dikit ya, memang CPO lebih banyak. Terus sunflower juga warna orange. Sunflower. Kalau negara-negara Eropa tuh paling banyak sunflower ya, minyak biji bunga matahari. Terus ini pemasarannya itu Indonesia sekitar 6%, Malaysia 3%, ini dunia berarti ya. Paling banyak itu China dan Eropa. Juga termasuknya India ya. Terus nah ini penggunaannya antara palm oil sama palm kernel ya. Nah, jadi kalau si palm kernel itu paling banyak justru dia di food. Kalau kita juga gitu ya. Kan paling banyak minyak goreng ya. 77%. Oleochemicalnya cuma 8%, biofuelnya 15%. Nah, kita itu sebenarnya surplus ya. Kalau di Indonesia itu surplus CPO ya. Surplus CPO. Maka dari itu sekarang itu kalau penelitian banyak sekali ke arah valorisasi dari si produk samping dari biodiesel yaitu gliserol ya. Itu valorisasi dari gliserol. Karena ini 15% ini bukan sedikit ya, banyak ini 15% ini. Sedangkan kalau PKU itu paling banyak ke oleochemical justru. Kalau ke food dia 28% ya. Jadi paling banyak itu ke oleochemical. Personal care ya, personal care itu paling banyak sih PKU ya. Harganya mahal makanya ya. Lebih mahal karena emang secara produksi jauh lebih sedikit ya. Terus ini secara chemistry-nya itu gimana sih? Apa itu fatty acid, strukturnya bagaimana? Ini tadi udah Ibu jelaskan ya. Udah Ibu jelaskan, kita lewatkan saja. Ini contohnya, kalau ini C183 ya. Artinya apa? Dia karbonnya ada 18, 3 ini nunjukin double bond. Nah, ngomongin double bondnya itu ada 3 ya. 274 nih ngomongin berat molekul. Berat molekul ya. Terus mungkin yang Ibu mau tekankan di sini, ini tadi ya gliserol sama 3 fatty acid. Nah, palmitat itu 16, kalau oleat itu 18, satu ini berarti punya satu gugus ikatan rangkap. Palmitat itu ada 16 gitu ya. Nah, kalau kalian tahu gitu ya, palmitat ini paling banyak di kelapa sawit. Kalau oleat itu di kokonat ya. Karena dia ada ikatan rangkap, makanya dia itu sedikit lebih berwujud padat dibandingkan minyak sawit ya. Kalau kelapa itu kokonat itu ya. Terus ini komposisi dari fatty acid untuk minyak atau lemak ya. Ini polyunsaturated berarti dia adalah minyak tidak jenuh ya, tidak jenuh. Berarti ikatan rangkapnya ada 3. Karena kalau jenuh itu nggak ada ikatan rangkap ya. Kalau monounsaturated berarti 1 ikatan rangkapnya. Kalau PUFA berarti poly, berarti banyak. Contohnya ini ada berapa? 3, 9, 12, 15 ya. Itu. Terus asam stearat ini adalah saturated fatty acid karena nggak ada satupun yang ikatan rangkap ya. Terus, nah, omega 3 itu terdiri dari EPA sama DHA. EPA itu apa Bu? Eicosapentaenoic acid atau 25. Berarti dia itu panjang gugus karbonnya, ikatan karbonnya ada 20 dengan 5 ikatan rangkap ya. Gitu. Common name-nya namanya adalah EPA, tapi chemical name-nya ini. Nah, ya. Terus ada DHA, omega 3 ya. DHA itu 226. Nah, gitu.
Jadi kalau ada klaim-klaim, maksudnya adalah mengandung omega 3 gitu ya. Nah, kalian bisa ini ya, bisa menganalisis, oh dia tuh ternyata mengandung EPA dan DHA gitu ya. Terus kalian lihat juga nih mengandung omega 3, tapi kalian lihat, oh itu produk apa sih? Benar nggak dia mengandung itu ya gitu. Bisa kalian cek juga ya. Itu trans fatty acid. Trans fatty acid itu ada asam oleat, ada asam elaidak, sama stearat ya. Itu jadi 18 ya, itu trans fatty acid. Baik yang 18.1 maupun 18.0. Gitu. Terus ada natural trans fat. Ada di mana ini? Sapi misalnya ya. Nah, ternyata ya, proses digestion. Nah, proses digestion itu digester berarti ya, sama kayak pemasakan atau di dalam lambung si sapi, atau kita nyebutnya rumen ya. Rumen itu ini lambung sapi ini. Itu akan mempengaruhi komposisi lemak gitu ya, atau trans fatty acid yang ada di dalam lemak sapi gitu ya. Kenapa begitu, Bu? Karena intinya pada dasarnya ketika proses ini terjadi, atau proses proses kimia, digestion proses di dalam lambung, itu kan ada bakterinya. Nah, terus maka akan secara alami akan menambahkan hidrogen di dalam rumen. Nih. Penambahan hidrogen ini tentu akan menghasilkan atau akan membuat dia menghasilkan reaksi hidrogenasi. Di mana ya? Yang namanya proses hidrogenasi atau penambahan hidrogen itu akan membuat suatu minyak, atau itu minyak ya intinya. Itu kalau nambah hidrogen akan padat. Nah, hidrogenasi itu akan membuat dia lebih padat. Gitu. Seperti itu ya. Terus ini dulu ya. Ini beberapa komposisi. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, kalau palm oil, itu palm oil ini maksudnya ke CPO ya. Itu paling banyak C16, C18. C16 tadi apa? Palmitat ya. C18 tadi stearat ya. Terus PKO, palm kernel, itu ternyata C12 ya banyaknya. Gitu. Kalau Reps ada C18, Reps oil ya. Sama, jadi mirip. Pantesan kalau misalnya di luar itu memang paling banyak tuh sunflower oil ya, sama Reps oil ini ya. Gitu. Kenapa sampai Indonesia jadi mahal, Bu? Kalau di supermarket sebenarnya dia mahal bukan karena limited gitu ya, karena limitednya di Indonesia gitu. Tapi kalau di negara asalnya mahal enggak gitu ya. Karena sebenarnya kalau kalian lihat nih mirip kan ya kayak kan C18, tapi C16-nya lebih dikit. Ini hampir setara ya. Gitu. Tapi dia kayak kan C22 ini. Gitu. Tadi kalau nggak salah, C22 ini masuk ke dalam DHA atau omega. Ya. Kan omega 3 ya. Reps oil. Berarti dia ada kandungan omega 3-nya atau DHA. Terus, how oleochemicals is green? Nah, ya wajar kalau is green ya, karena pada dasarnya minyaknya itu dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Dimana tumbuh-tumbuhan itu kan dia butuhnya karbon dioksida ya. Kalau di siang hari dia nyerap karbon dioksida, terus dia ngeluarinnya si oksigen gitu. Nah, gimana dia nggak green ya? Gitu. Bukan blue tapi green ya. Nah, termasuk misalnya adalah ini biodiesel production cycle. Jadi intinya di sini kalau kalian lihat ya, kita memproduksi renewable resource-nya itu adalah sawit, di mana sawit ini berproduksi tentu dibantu dengan fotosintesis energi matahari, dan dia untuk berfotosintesis itu butuh CO2.
Itu kan. Nah, CO2 dihasilkan dari mana? Ya dari transportasi misalnya ya. Dia menyerap CO2, kemudian ini diolah masuk ke crop refining yang bisa jadi food products ya, misalnya adalah minyak sawit atau minyak goreng atau margarin misalnya Blue Band, dan juga bahan bakar biodiesel. Nah, di mana bahan bakar di biodiesel ini produk sampingnya adalah gliserol. Nah, tapi kalau merek dagang kita nyebutnya adalah gliserin ya. Kemudian biodiesel ini adalah renewable fuel atau bahan bakar renewable, walaupun sebenarnya ya dia nggak sepenuhnya renewable kalau ibu sebut ya, karena biodiesel production ini masih butuh metanol ya, itu paling halangannya butuh metanol. Nah, kemudian renewable fuel ini akan kita gabungkan sama B35 kalau sekarang ya, itu untuk bahan bakar di mesin diesel ya, bukan bensin tapi diesel. Oke, nah berarti ini artinya adalah green energy, gitu ya. Obstacle-nya gitu, di mana Bu? Banyak ya. Misalnya di biodiesel belum bisa 100%, tapi masih dalam bentuk 35. Bu, letaknya itu di mana? Kenapa nggak bisa 100? Bisa nggak Bu 100? Bisa. Tapi kita harus modif mesin. Bu, bisa nggak sih minyak goreng itu jadi bahan bakar? Bisa jawabannya ya. Bisa jadi bahan bakar atau ngerakin mesin. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama mesin itu bertahan lama gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya misal dia mudah sekali teroksidasi. Terus mudah sekali kalau misalnya minyak itu suhu rendah atau apa teroksidasi atau naik kadar dari FFA-nya, sehingga kalau ketemu sama lingkungan basah akan membentuk sabun, jadi dia ngendap. Nah, itu pasti mempengaruhi mesinnya dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, terus ini oleochemical berarti produknya ya. Produknya ini prosesnya ada splitting. Tadi untuk ngapain splitting? Ngasilin gliserol sama si fatty acid sebagai bahan dasar dari oleokimia ya. Terus transesifikasi ngasilin biodiesel. Ini oleochemicalnya ya. Terus, nah ini tadi sama sebenarnya ya, dasarnya jelaskan tadi. Nah ini proses splitting ya, atau splitting tower, atau untuk hidrolisis dari trigliserida sehingga kita dapat fatty acid tadi. Fatty acid sama gliserol. Nah kalau kalian lihat ini ada air proses masuk, ya. Kemudian ini ada steam, terus ini ada crude fatty acid. Nah, crude fatty acid ini crude fatty acid ya, yang kita hasilkan crude fatty acid sama crude glycerin, dua ini produknya ya. Raw materialnya mana? Raw materialnya nih, fat atau oil ya, minyak atau lemak. Ini kan kita panaskan dulu. Manasinnya kita manfaatkan keluaran dari si kolom splitting tower ini sendiri ya, yaitu si crude fatty acidnya, sekaligus dinginin si crude fatty acid. Kemudian dia masuk ke splitting tower ini, itu direaksikan sama air proses di bagian atas menggunakan flashing ya, bukan flashing. Dia ini namanya adalah, lupa ibu namanya ya. Intinya adalah distribusi air sehingga dia merata, intinya gitu. Nah, jadi di sini juga dibantu sama steam, kan? Dibantu sama steam. Jadi ketika dia dikontakkan sehingga dia terjadi splitting. Split itu terpisah berarti ya antara si fat sama si fatty acidnya sama si gliserol. Suhunya 260 derajat Celcius ya. Nah, nanti keluaran produknya itu kan dari atas. Nah, itu masuk ke flashing. Kenapa? Kenapa udah terpisah ya antara fatty acid sama si gliserin ya. Nah, masuk ke flashing. Flashing itu kan artinya, prosesnya berarti flash. Syarat flashing itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak syarat flashing?
Ini kan bertekanan tentu ya, ada tekanannya yang dia bawa. Temperaturnya mungkin turun sedikit dari yang awal. Syaratnya apa? Masih dengar nggak ini Ibu jelasin ya? Masih dengar nggak nih? Halo, cek. Masih, Bu. Masih. Nah, apa syarat flashing? Pertanyaan Ibu. Syaratnya apa flashing? Syaratnya apa? Syaratnya flashing itu adalah apa flashing? Tekanannya ya. Tekanannya itu harus berada di antara tekanan umpan masuk flash ini ya. Harus berada kalau misalnya dia itu berkesetimbangan antara uap sama cair, itu adalah harus berada di antara uap sama cairnya. Tekanan uap sama cair. Campuran tapi. Campuran ya, berarti di P-Ju sama P bubble ya. Itu syarat flashing. Sehingga kita bisa misahin antara crude, gliserin sama fatty acid. Air itu ngikut ke gliserin. Nah, itu masuk ke proses evaporasi ya. Atau ke evaporator untuk misahin si gliserinnya. Terus ini trans-esterification. Nah, ini yang Ibu sebut tadi ya. Ini manufacture of PTL ester by trans-esterification. Nah, jadi kalau trans-esterifikasi pada dasarnya untuk membentuk yang namanya produk metil ester ya. Metil ester. Nah, metil ester ini kita bisa hidrogenasi jadi fatty alkohol atau diproduksi dengan reaksi sulfonasi akan menghasilkan surfaktan metil ester sulfonat ya, akan kita bahas di Jumat ya, insya Allah. Gitu. Nah, metil ester ini juga kalian sering sebut dengan biodiesel. Fatty acid metil ester itu adalah biodiesel atau FAMI ya. Jalurnya itu trans-esterifikasi gitu. Kalau apa? Kalau si oilnya ini FFA-nya udah kurang dari 2% dulu syaratnya ya. FFA-nya. Jadi apa Bu trans-esterifikasi? Pada dasarnya trans-esterifikasi itu adalah reaksi antara oil sama metanol dengan katalisnya basa biasanya ya. Katalis basa heterogen. Basa heterogen ya. Nah, ini kita masukkan biasanya si metanol sama katalis sudah dihomogenkan terlebih dahulu, digabungin. Nah, itu namanya larutan metoksi. Nah, jadi metanol ya plus katalis. Karena katalisnya heterogen, jadi dia beda fasa, itu namanya metoksi. Nah, itu metoksi itu akan kita gabungin sama si oil, kita panaskan dulu sebelum masuk ke reaktor. Temperaturnya biasanya tidak terlalu tinggi ya, dan dia tekanannya tekanan ruang, maksudnya adalah ambient ya. Temperaturnya sekitar 55 sampai 60 derajat Celcius biasanya di reaktor. Tapi waktunya itu 30 menit sampai dengan 2 jam. 30 menit sampai 2 jam. Oke, kemudian setelah di reaktor ya selama 30 menit sampai 2 jam, ada yang 1 jam, mungkin ada yang 30 menit ya, tergantung sama katalisnya tadi. Nah, itu kemudian masuk ke ini. Nah, ini alatnya. Ini apa Bu? Ini dekanter ya. Dekanter. Nah, itu untuk memisahkan antara gliserin sama si minyak. Biasanya dia akan membentuk 2 lapisan ya. Akan bentuk 2 lapisan. Nah, kemudian si metanolnya akan masuk ke distilasi untuk menghasilkan pure metanol yang bisa di-recycle kembali. Kemudian ini bentuk 3 lapisan dulu, ini 3 lapisan ya. Nah, biasanya yang paling banyak itu bagian atas, itu minyak. Tengah itu biasanya adalah gliserol, bagian atas sekali itu adalah paling sedikit, itu metanol. Gitu. Terus metanolnya kita masuk ke sini, terus
antara si minyak sama si gliserin itu masuk ke sini, ini dekanter. Nah, gliserin tuh biasanya kalau dia lebih sedikit maka ada di atas. Kalau dia lebih banyak ada di bawah. Intinya gitu ya. Nah, itu minyaknya atau biodiesel yang sudah terbentuk tadi kita pisahkan lagi. Itu kita pisahkan lagi. Nah, di sini biasanya prosesnya itu di sini ada masuk ya. Ini ada washing atau kita cuci ya. Kita cuci berkali-kali untuk misahin si katalis biasanya dengan pencucian, dengan jalan cuci. Nah, prosesnya lagi juga metil ester yang sudah kita peroleh itu kita perlu drying atau pengeringan atau kita uapkan si airnya. Ya, dikeringkan dengan menguapkan si air sehingga kita dapatlah metil ester. Nah, residu ini bisa berupa katalis ya. Bisa berupa katalis. Hasil dari pencucian. Kira-kira seperti itu. Terus ini adalah proses hidrogenasi dari fatty acid ya. Bu, kenapa harus dihidrogenasi? Biasanya fatty acid itu dihidrogenasi untuk dapetin bentuk padat biasanya. Contohnya margarin. Nah, margarin itu kalau kita itu bahan utamanya itu olein itu kan fase cair. Nah, itu dengan jalan dihidrogenasi. Ya, sehingga membentuk padatan. Bu, kenapa nggak langsung dari stearin misalnya yang emang udah fase padat? Nah, ini kalau dihidrogenasi dia lebih stabil. Maksudnya adalah di suhu ruang atau naik sedikit temperatur dia masih tetap padat, intinya gitu. Stabil ya. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah, mungkin terakhir adalah mengenai analisis sekarang ya. Analisis apa saja yang kita gunakan untuk di minyak atau lemak. Sini ada nggak ya? Ini ada. Oh, sorry, ini multi-chemical. Ada di sini kayaknya. Ini sulfonasi, nanti kan bisa ini ya. Sabun bekerja. Bentar ya. Nah, ini adalah basic-basic dalam analisis minyak atau lemak atau kita nyebutnya adalah oleochemistry ya. Jadi metode gimana sih kita melihat main properties dari oleochemicals. Nah, ini ada beberapa analisis yang sering dilakukan ya. Ada acid value atau free fatty acid atau kadar dari asam lemak bebas ya. Ini syarat utama biasanya yang free fatty acid ini. Mohon maaf ya kalau suara dari rumah nih agak sedikit ini ya, ribut sekali ya. Lalu ini lagi rame jadi suaranya masuk nih kayaknya kalian. Punten ya. Nah, jadi pertama adalah free fatty acid atau asam lemak bebas ya. Ini biasanya jadi utama maksudnya ya. Karena kalau di bahan makanan free fatty acid itu harus kurang dari 0,05%, kalau di bahan bakar dia harus kurang dari 2%. Terus saponification value yang Ibu sebutkan tadi, biasanya ini untuk industri sabun padat. Kenapa ini jadi penting? Jadi kita bisa tahu kadar KOH, bukan KOH,
tentang NaOH ya. NaOH yang harus ditambahkan ke dalam suatu minyak agar semua minyak terkonversi jadi sabun padat ya. Karena ketika kalian nyebut sabun, itu sebenarnya sabun padat ya. Itu baik yang dia bening maupun yang opak. Opak itu maksudnya sabun padat biasa yang kita pakai. Nah itu. Sebenarnya sifat membersihkan itu lebih bagus sabun padat sebenarnya, atau sabun batang kalau kita nyebutnya ya. Bukan body wash. Nah, terus, jadi ini saponification value itu nunjukin apa? NaOH yang dibutuhkan berapa banyak untuk mensaponifikasi seluruh dari si minyaknya ya. Jadi tergantung sama si komposisi fatty acid dari masing-masing minyak. Jadi beda minyak atau lemak, maka jumlah NaOH yang dibutuhkan agar semuanya tersabunkan itu beda-beda ya. Terus ada color, berarti warna dari si minyak ya. Terus ada moisture content, berarti kandungan airnya. Terus ada unsaponifiable matter, berarti ini yang tidak tersaponifikasi. Terus ada iodine value. Iodine value ini sebenarnya nunjukin saturated sama unsaturated dari si lemak atau minyak ya. Terus fatty, jadi ini indikasinya aja ya, atau menganalisis dia kayak akan saturated atau unsaturated gitu ya, minyak jenuh atau tak jenuh. Terus ada fatty acid composition analysis atau GC. Nah, biasanya ini kita pakai GCMS untuk mengetahui kira-kira minyak atau lemak itu kandungan fatty acidnya itu apa aja. Jadi misalnya tadi kayak minyak kelapa ya atau coconut itu ternyata dia kaya akan oleo atau oleic acid. Nah, terus kalau misalnya dia palm oil, ternyata paling banyak itu adalah si palmitic acid atau asam palmitat ya. Itu pakai apa? Fatty acidnya pakai GC ya. Terus lipid classes, jadi kelas dari lipidnya itu menggunakan HPLC ya. Jadi HPLC ini lebih canggih ya. Terus ada melting point. Nah, melting pointnya berapa? Terus ada bilangan peroksida. Kalau bilangan peroksida ini menunjukin apa ya? Rusak atau tingkat kerusakan dari suatu minyak atau lemak, itu peroxide ya. Terus ada insoluble impurities, jadi pengotor yang tidak larut. Terus ada heating and cooling profile using DSC. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana sih profil dari ketika dia pemanasan dan pendinginan dari minyak atau lemak ya. Karena kenapa ini penting? Karena jadi itu misal contohnya adalah coconut sama palm oil, itu daya panasnya, maksudnya adalah kecepatan dia untuk cepat panas sama tidak itu coconut itu jauh lebih tinggi ya. Jadi dia rentan rusak sebenarnya ketimbang coconut ya dibanding palm oil. Jadi kalau palm oil itu lebih stabil ya dalam pemanasan suhu tinggi. Tuh ya. Itu bisa dilihat dari menggunakan DSC. Terus ini cara perhitungannya ya. Misalnya adalah acid value itu dari apa? Mililiter dari KOH ya. Dikali dengan N kali dengan 56 ini berat molekul ya. Dibagi dengan berat sampel. N ini normalitas. Terus ada apa lagi nih? Kita lanjutkan aja. Ini juga saponification value ya. Nilai dasar saponifikasi. Terus coba yang penting-penting aja penjelasannya ya. Nggak usah. Ini. Ini sebenarnya adalah ini ya oleochemistry-nya, maksudnya adalah proses-proses untuk analitikalnya itu seperti apa. Nah, coba sekarang mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan secara garis besar seperti itu ya. Untuk analisisnya adalah seperti ini, terus bahan dasarnya tadi kan udah tahu.
terus produk-produk downstreamnya juga kan sudah tahu tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, mungkin ada beberapa yang mau kalian tanyakan terkait apa yang sudah Ibu jelaskan ya tadi. Jadi pertemuan awalnya memang overview ya jatuhnya ya, tapi memang makanya Ibu bahannya banyak ini. Coba mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, cek. Halo, masih dengar nggak ya ini? Jangan apa yang Ibu jelasin tadi barusan nggak ini nih, nggak nyampe nih. Masih terdengar, Bu. Masih terdengar. Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terakhir mungkin Ibu akan kasih tugas ya, karena pas RA Ibu kasih tugas. Tugasnya kemarin tuh adalah analytical ya. Nah, untuk kelas ini pun akan seperti itu. Jadi tugasnya adalah ada 2 karena kan online, jadi harusnya jauh lebih ini ya, bukan offline. Jadi tugasnya ada 2. Ini Ibu stop present dulu lah. Stop presenting dulu ya. Nah, jadi tugas pertama adalah dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari maksimal 5 orang. Kalian mengidentifikasi komposisi yang terdapat dalam suatu produk. Terus identifikasi apa saja downstream dari oleochemical yang ada di situ, kalian tulis. Nah, kalian tulis komposisinya apa? Misal, contohnya ya. Contohnya adalah, Ibu lihat misalnya adalah, kita coba lihat ya. Misalnya adalah Lux Body Wash. Nah, bisa nggak sih kita lihat composition gitu ya? Wash, composition. Nah, ini kan gini ya. Nah, jadi kalian satu kelompok itu maksimal 5 orang, terus kalian mengidentifikasi ini komposisi. Nah, dari komposisi ini kan water pertama kali. Oh, berarti dia ini mengandung paling banyak adalah air. Terus, oh ini ada sodium lauret sulfat, searching. Oh, ini SLS. SLS itu adalah surfaktan. Pertanyaannya, ini surfaktan SLS dari produk oleoka atau petroleum. Nah, kalau dia petroleum, oh jadi ini adalah surfaktannya petroleum berarti. Terus ada apa lagi nih? Oh, ternyata ada lauramidopropyl betain. Oh, terus ada cocamide methyl MEA. Nah, ini cocamide methyl itu adalah salah satu produk oleokimia. Terus ada gliserin, nah itu juga termasuk. Terus ada sodium lauroyl surkasionat. Ada penoksietanol dengan alkohol, termasuk di sini ada penoksi. Kalau ada penoksioktil dodekonil itu sebenarnya adalah, atau ini maltoligosil. Nah, itu adalah fatty alkohol ya. Nah, atau nih sodium kokoil glisinat. Kokoil itu adalah si fatty alkohol yang direaksikan sama si golongan 1A atau alkali sodium. Nah, gitu. Terus ada apa lagi? Butilen glikol. Nah, ini kalian list produk oleokimianya apa, terus dia tuh turunannya dari mana. Nah, turunan tuh maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah dia dari bahan dasar oleokimia apa? Apakah dari fatty acid, apakah dari methyl ester, ataukah dari gliserol, ataukah dari metil gliserol, fatty acid, methyl ester, atau fatty alkohol. Nah, itu ya. Jadi kalian list itu. Jadi kalian tahu, oh ini ternyata. Contohnya ini apa? Caprylyl glikol. Nah, caprylyl glikol ini kan salah satu produk oleokimia juga.
Jelas ya? Jelas tugasnya? Satu kelompok 5 orang. Yes, Satu Bu. kelompok 5 orang ya. Kalau untuk Jadi deadline-nya apa, Bu? ambil deadline-nya itu hari Jumat pagi kalian kumpulkan di prodi di atas meja Ibu. Jam 8 pagi hari Jumat. Jelas? Yes, Bu. Nah, oke. Kemudian tugas yang individu sekarang ya. Kalau tadi tugas kelompok, tugas individunya adalah masing-masing kelompok itu membuatkan pohon industri oleokimia yang beda-beda. Nah, mungkin akan sama beberapanya ya. Misal ini pohon industri oleokimia untuk kokonat, Kelvin. Terus Yeskiel misalnya, itu membuat pohon industri oleokimia untuk dari minyak coklat misalnya. Dan seterusnya. Jelas ya? Jelas tugasnya ya? Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya di Jumat pagi juga. Jam 8 pagi. Gimana? Ada yang mau di ini? Propose? Kalau yang tugas itu kerjanya di mana, Bu? Maksudnya yang kelompok di kertas apa di mana, Bu? Ya, tentu ya di kertas lah. Nggak mungkin ini ya, maksudnya tulis tangan kalau Ibu ya. Kalian tulis tangan, dikumpul. Kertasnya dari apa, Bu? Boleh apa saja, A4, kertas bekas, kertas bekas juga boleh, asalkan masih ada space kosong untuk kalian nulis intinya. Jelas? Ibu, mohon Ya. maaf sebelumnya, Hmm. boleh tolong dijelasin lagi nggak Bu untuk yang tugas kedua ini? Dan ini Ibu nggak share screen-nya. Oh, pantas. Iya Bu, jadi nggak tahu. Nggak jelas. Oke, punten ya. Nih. Tadi Ibu ini misalnya adalah Lux Body Wash Composition. Ini kan ada komposisinya ya, kan sebutkan dulu komposisinya. Pertama apa? Pertama nama kelompok dulu, ya kan? Tuliskan mata kuliah apa, tugas apa ya. Terus tanggal berapa, tuliskan semuanya, nama-nama kelompoknya siapa aja. Terus sebutkan produknya, misalnya Lux Body Wash. Terus kalian kasih gambar dari ini, foto gambarnya ya. Tempel aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Jadi kalian tuliskan komposisinya apa saja. Terus dari komposisi itu analisis yang termasuk masuk ke dalamnya itu produk dari oleokimia itu yang mana gitu. Contoh ya, kalau dari sini kita tuh bisa lihat di sini adalah contohnya ya. Misalnya ini ada apa nih? Sodium kokoil glisinat. Nah, kokoil itu sebenarnya adalah dari kuku. Ini fatty alkohol pasti. Nah, gitu. Terus lauramidopropil betain. Nah, ini pasti produknya si oleokimia nih. Nah, terus dia termasuk ke dalam apa? Fatty alkohol kah? Atau fatty amina kah? Atau fatty amida yang udah jadi turunannya ya. Terus dia itu dari mana akarnya? Akar itu berarti kan cuma 4 tadi. Apakah dari fatty alkohol, apakah dari fatty acid, apakah dari gliserol, ataukah dari methyl ester. Cuma 4 itu ya tadi ya. Raunya. Jelas? Nah, sebutin itu. Terus fungsinya, fungsi dari masing-masing. Misal, lauramidopropil betain, oh fungsinya sebagai emolien. Oh fungsinya sebagai emulsifier. Oh fungsinya sebagai plasticizer dan lain sebagainya. Jelas? Tugasnya itu tugas kelompok. Tugas individunya masing-masing membuatkan pohon industri oleokimia tergantung dari minyaknya. Minyaknya beda-beda kan? Misalnya CPO, pohon industrinya seperti apa. Terus misalnya adalah kokonat, pohon industrinya seperti apa. Bu, pohon industri itu yang mana sih Bu? Yang kayak gimana? Maksudnya pohon industri itu yang kayak gini? Ini enggak. Ini nih yang dikatakan pohon industri itu. Nah, ini pohon industri namanya. Ini kan CPO ya. Nah, kalau CPO itu ada fatty acid, methyl ester, fatty alkohol, sama gliserol. Mana aja nih? Nah, ini namanya adalah
pohon industri. Nah, ini oleokimia dasar nih akarnya tadi kata Ibu. Jadi dasarnya tuh ada fatty acid, meteester, fatty alcohol, sama gliserol 4 ini ya. Turunannya banyak. Ibu, mohon Ya. maaf, pohon industrinya belum kelihatan, Bu. Pohon industrinya belum kelihatan, Bu. Punten, ini Ibu udah sharing nih kayaknya. Udah kok. Iya, kayaknya mungkin ini apa namanya? Ininya mungkin jaringan tuh kayaknya. Ibu sudah share screen ini posisinya. Ini pohon industri ya maksudnya ya. Nah, ini pohon industri namanya. Misal nih kalau kalian lihat di sini ada alkyl epoxy ester, ya kan? Alkyl epoxy ester. Terus di sini ada fatty alcohol ethoxylate. Nah, ini sebenarnya alkyl epoxy ester bisa jadi diproduksi dari si fatty acid, bisa jadi dari fatty alcohol juga. Gitu. Misal fatty alcohol kan bisa dari hidrogenasi metil ester sama hidrogenasi fatty acid kan ya sebetulnya. Jadi kalian harus tahu dia itu akarnya dari mana, atau dia tuh kalau dari silsila itu asalnya dari mana, intinya gitu sih. Jelas? Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas, Ibu stop sharing. Nah, untuk pertemuan hari ini udah cukup. Kita lanjut lagi di hari Jumat. Ini kapan? Hari Jumat ya. Jumat kapan? Jumat minggu ini ya. Karena Kamis libur. Oh ya, Bu. Absennya gimana ya, Bu? Presensi hari ini 77 orang yang hadir. Ibu absen semuanya ya. Maksudnya Ibu agak hadir semuanya ya. Lama soalnya kalau Ibu harus panggil satu-satu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, sekian untuk hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu ini ya, akhirin ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam, Bu.